langsung terjun dengan jamaah. Dengan kebijakan terbaru ini, kami secara tidak langsung mensupport kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Dari segi usaha, kita kembalikan lagi ke atas, istilahnya usaha itu udah dia ngatur. Emang kalau jalan rezekinya seperti ini, intinya kita cuma satu, ingin mempermudah jamaah, baik dia mau berangkat sendiri ataupun lewat travel. Intinya kita sama, ingin mempermudah jamaah dalam beribadah. Jadi itu bukan menjadi halangan kita mengenai kebijakan terbaru tersebut, mengenai legalitas umroh mandiri. Itu bukan menjadi hambatan kita untuk tetap membantu jamaah berangkat ke tanah suci. Pak, bicara tentang kolaborasi ini Pak, ini bertolak, mungkin ada sejarah sendiri, cerita tersendiri Pak, nggak ada kolaborasi antara dua travel besar, maksudnya ada Raja Holiday dan ini seperti apa ceritanya nih Pak, kalau boleh tahu? Mas Ata atau saya? Boleh. Kalau untuk berkolaborasi saat ini memang semua usaha di bidang apapun memang harus berkolaborasi, bersinergi. Dalam usaha seperti kita berkeluarga, kita nggak bisa jalan sendiri. Ketika kita berkolaborasi, antara saya memiliki satu paket dengan AM Travelindo juga memiliki satu paket yang mungkin saya tidak miliki, sebaliknya pun sama. Kita saling support, saling menjual produk kita supaya kuota yang sudah kita siapkan untuk kita jual terpenuhi, sehingga kita mengurangi yang namanya kerugian. Ketika kita bisnis, pastikan siapapun pengusaha bisnis pastinya berkeinginan tidak ada yang namanya kerugian. Nah, untuk itulah kita melakukan sinergi ataupun bekerja sama dengan beberapa travel saja, bukan cuma dengan saat ini dengan AM Tour, tapi kita juga memang ada bersinergi dengan beberapa travel juga yang tadi banyak datang, tamu-tamu kita itu banyak sekali agen-agen travel yang memang bersinergi dengan kita. Nama produk kita yang kita jual itu konsorsium. Nah, makanya itu kita ciptakan konsorsium. Hari ini AM Tour hadir di Bekasi, ya kita juga secara jual konsorsium dari beberapa agen menitipkan tamunya atau jamaahnya ke kita untuk memenuhi kuota yang saat ini kita sudah kuotakan berapa seat yang akan kita jual. Nah, dengan adanya kita bersinergi, semakin kuat kita berjualan, semakin mantap kepercayaan yang didapatkan, karena memang kita dapat dari beberapa kepercayaan dari beberapa tamu atau beberapa travel agent yang mensupport kita, sehingga satu tanggal itu diisi dari beberapa travel seperti itu, Bapak. Pak, secara jumlah kantor cabang Pak ya, mungkin berbarengan, jumlahnya berapa Pak kalau saat ini Pak, dan rencana kedepannya ada pembukaan baru atau untuk AM atau untuk Raja Holiday? mungkin Raja Holiday dan AM juga sebenarnya. Kalau Raja Holiday saat ini kita punya perwakilan di Bekasi, di belakang Sumarekon, terus ada di Bandung dengan Encek, terus kita ada di Lampung di Wajipara, terus kita ada di Jogja di Bantul, terus kita ada di Banten juga. 6 lebih Ya, yang saat ini aktif berjualan, membantu kita, mensupport kita untuk menjual seluruh produk-produk kita seperti itu. Kalau dari AM Travel sendiri Pak? Kalau dari AM Travel sendiri, untuk kantor pusat ada di Jogja, kemudian kantor cabang ada di Pontianak dan Serang. Untuk Bekasi ini sebagai representatif AM Baitullahnya. Tapi meskipun ini kita sejauh ini sudah sampai ribuan jamaah dari seluruh Indonesia, jadi tujuan kami hadir di sini berkolaborasi dengan RHI itu adalah mempermudah jamaah-jamaah yang berdomisili di area Bekasi dan sekitarnya untuk Jabodetabek ya, Mas? Jabodetabek ya, untuk bisa Segmen kita Jabodetabek. Tapi ada mempermudah dokumen dari pra keberangkatan sampai program selesai. Pak, ini kan ini hampir 1 dekade usianya Pak tadi bilang. Tentu kan tidak gampang sebuah travel bisa bertahan di mana terjadi guncangan-guncangan sebelumnya Pak ya. Nah, ini gimana Pak, ada resep-resep tersendiri atau apa nih Pak, kira-kira kiat-kiat sehingga tetap bertahan sampai saat ini eksis gitu Pak, mungkin ada atau kendala-kendalanya selama perjalanan dari AM sama Kendalanya yang paling berat terasa ketika tahun 2019 pas COVID. Betul. Itu yang nggak semua travel tapi hampir semua lini usaha. Kemudian tipsnya itu kita bisa bertahan sampai sekarang, yang pertama itu trust dan pelayanan. Jadi kita menciptakan trust kepada konsumen, kemudian pelayanan kita selalu upgrade, kita selalu mencoba belajar dan memperbaiki, kita selalu terima masukan apapun itu, baik jelek maupun buruk, kita akan coba menghandle semuanya semampu kita. Itu salah satu kuncinya seperti itu. Pak, sekarang ini banyak jamaah yang sering gagal berangkat ya.